Tiffany Sugiono, saya mantan buruh migran dari Malaysia dan usaha saya saat ini adalah ayam petelur. Kenapa saya tertarik ayam petelur? Karena bisa diusahakan pribadi dan tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga. Nah, ini untuk pakannya kan ransumnya itu membuat sendiri, jadi perempuan itu mampu melakukan. Kalau misalkan seperti sapi gitu kan mencari rumput harus lelaki yang mencari rumputnya, tetapi kalau ayam petelur ini lebih mudah, sehingga walaupun sebagai ibu rumah tangga ataupun bekerja di lain tempat itu bisa mengusahakan ayam petelur ini untuk usaha sampingan seperti itu. Dan dulu sebetulnya yang di SBMI itu pernah mendapatkan pelatihan untuk pembuatan awetan pakan sapi, tetapi saya tidak tertarik di sapi karena yang saya lihat di sekitar desa saya, juga kecamatan Ngantang ini, kebanyakan orang yang memelihara sapi itu banyak bangkrutnya. Jadi kenapa harus diteruskan kalaupun itu hanya berdampak kepada kerugian. Dan saya belajar ayam petelur kepada Pak Haryati, instruktur yang dari BLK, dan dari situ saya tahu bahwa produksi yang bisa dihasilkan dari ayam petelur itu sendiri maksimal adalah 80% dari jumlah ayam, sehingga saya perkirakan masih dapat keuntungan untuk jumlah dari 100 ekor ayam itu. Terus untuk modal awalnya yang saya perlukan, karena baru pemula, jadi untuk pembuatan kandang, untuk kebutuhan bibit dari ayam petelur sendiri, juga persediaan pakan sebelum produksi itu per 100 ekor ayam membutuhkan dana sekitar 15 juta. Dan diantaranya untuk bibit itu per ekor 52.000, dan persediaan pakan sebelum masa produksi per 100 ekor ayam itu adalah sekitar 1 juta. Dan untuk pembuatan kandang dari atap sampai tempat telur itu sekitar 8 juta. Untuk hambatan dan juga tantangannya yang saya alami, karena ini adalah yang pertama kali saya melakukan percontohan istilahnya ya, untuk ayam petelur yang sistem portal, jadi tidak dibaterai. Jadi ayam dibiarkan bebas, dan juga yang pertama kali di dalam pikiran orang-orang kalau ayam petelur itu kan dengan masalah baunya, tetapi saya berusaha meyakinkan kepada orang-orang bahwa ayam petelur yang saat ini saya kembangkan itu tidak dari kotorannya itu tidak bau, karena memakai satu obat yang dinamakan enzim. Dan dari situ saya berusaha meyakinkan masyarakat, dan sampai saat ini tidak ada yang komplain. Dan yang lainnya adalah karena ini saya belajarnya secara otodidak, jadi untuk penyakit-penyakit yang ada di ayam itu belajarnya dari permasalahan yang ada. Misalkan saya juga nggak tahu kalau ayam itu sakitnya, resiko dari ayam petelur itu kalau terlalu besar telurnya itu bisa berisiko kematian. Ini juga saya dapatkan ketika saya menghadapi masalah dalam mengembangkan ayam petelur ini. Nah, dari situ saya juga tidak berhenti untuk belajar, tetapi juga senantiasa konsultasi dengan BLK dan juga toko penyedia obat-obat peternakan yang ada di Batu. Jadi tidak bisa saat ini saya sudah menguasai ayam petelur, tidak seperti itu. Tetapi saya setiap hari belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi ayam, karena kalau ayam petelur itu sudah mengalami stres, itu untuk pemulihannya cukup lama. Misalkan untuk pencerahan kandang ini, udaranya, terus penerangannya itu ternyata juga perlu pembelajaran. Kalau dikasih kurang gelap, ternyata dia juga perkembangannya tidak baik. Ini juga saya dapatkan kemarin ketika yang tahap kedua dari
perkembangbiakan ayam petelur ini, ternyata ketika tidak ada atap yang terang, mereka sulit untuk gemuk. Nah, kenapa saya cari-cari sebabnya? Ternyata saya bandingkan dengan kandang yang pertama, ternyata untuk penerangan matahari, pencerahan dari matahari itu kurang, sehingga ayam tidak bisa gemuk dan nafsu makannya juga tidak baik. Maka dari itu dari pembelajaran yang sudah ada itu saya menjadi optimis bahwa teman-teman itu juga bisa melakukannya. Dan saat ini untuk yang sudah mulai berjalan, ada satu teman di Tulungrejo juga memulai untuk usaha ayam petelur, dan yang satu lagi di Kecamatan Kasembon, Desa Ambaraan, ini juga sudah memulai, bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang saya miliki saat ini. Dan dari situ juga teman-teman saya ajak bagaimana untuk memanage yang bagus untuk ayam petelur ini, karena saya yakin dari usaha sapi yang saat ini mungkin banyak yang gulung tikar, nantinya bisa dijadikan usaha ayam petelur, sehingga bukan dari kalangan teman-teman sendiri dari TKI, mantan TKI yang bisa untuk beternak ayam petelur ini, tapi juga masyarakat. Jadi saya himbau untuk teman-teman itu terbuka juga ketika ada masyarakat yang mungkin studi banding atau menanyakan tentang budidaya ayam petelur ini. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu juga kita kita berikan juga kepada masyarakat, bukan untuk kalangan di mantan buruh migran saja. Jadi seperti itu, sehingga hubungan kita dengan masyarakat juga menjadi lebih baik. Gitu. Untuk saat ini penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh ayam petelur itu adalah lumpuh. Juga ketika menghadapi musim dingin itu ayam banyak yang lumpuh. Nah, dari situ kita juga bisa belajar ternyata obat untuk menguatkan tulang ayam itu juga ada. Nah, dari situ kita juga tanya kepada dari Dinas Peternakan. Nah, obat untuk penguat tulang ternyata yang berhubungan dengan kalsium itu dicarikan obatnya, terus disebutkan, nanti kita tinggal mencari di toko obatnya. Kita konsultasi dengan BLK Wonojati, juga toko peternakan yang ada di Batu. Dan yang lainnya adalah penyakit itu untuk berak putih dari ayam itu. Ketika mungkin kita lihat dari kotoran ayam itu ada yang berak putih, maka kita juga segera antisipasi. Dan untuk pengobatannya bukan hanya satu ayam, tetapi untuk pengobatannya kita semua kita obati. Jadi ketika ada terindikasi satu ayam sakit, kita obati untuk semua ayamnya. Dan untuk vaksinnya kita berikan 4 bulan sekali, itu vaksin ND Latosa. Jadi untuk pencegahan penyakitnya ada yang melalui suntikan, selain melalui minuman itu ada, dan kita berikan 4 bulan sekali secara bergiliran. Ya, sebelum memulai kita juga harus pendekatan terhadap masyarakat. Kita yakinkan bahwa ayam yang saat ini kita kembangbiakkan itu kotorannya tidak bau, dan ya sebagai masyarakat yang baik juga, kita juga harus ketika memulai usaha kita juga lapor kepada RT RW yang ada, sehingga nanti bisa dimusyawarahkan supaya tidak ada kesalahpahaman, dan juga dan kita juga dampaknya kepada masyarakat itu menjadi hidup rukun, ya, tidak ada salah paham, dan juga kita juga bisa memberikan suatu ilmu yang baru kepada masyarakat, dan kita membuka kepada siapa saja yang mau belajar tentang ayam petelur. Untuk teman-teman mantan buruh migran atau masyarakat yang ingin memulai untuk budidaya ayam petelur, ya
modal dasar yang diperlukan adalah kesabaran, juga keuletan ya, karena ayam itu kan mudah stres. Jadi untuk penyesuaian terhadap lingkungannya itu juga perlu penyesuaian, dan yang lebih penting lagi jangan membeli ayam yang sudah produksi ketika memulai budidaya ayam petelur, karena itu ditakutkan nantinya ketika tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan itu menjadi kaget dan tidak berproduksi lagi. Saya sarankan untuk mencari bibit yang umur sekitar 14 minggu, dan ketika kita sudah merawat 1,5 bulan dan pas pada usia 20 minggu ayam itu sudah mulai produksi. Jadi kita dapat dua keuntungan. Yang pertama, ayam sudah beradaptasi dengan lingkungan baru berproduksi, sehingga untuk tingkat stresnya ke depannya lebih rendah. Dan yang kedua, keuntungannya kita tahu masa awal produksinya, sehingga kita tidak tertipu dengan pengepul ayamnya, karena kalau dikhawatirkan kalau membeli ayam yang sudah mulai produksi, kita tidak tahu sudah berapa lama produksinya, nanti kan kerugian ada di pihak kita. Karena yang saat ini ayam yang saya kembangbiakkan masa akhirnya sampai dengan 3 tahun dari masa produksi, awal produksi, dan dari situ setelah akhir nanti bisa dijual untuk ayam pedaging.